anniversary keempat mereka, teman-teman. Wow, gak terasa ya, udah 4 tahun loh mereka debut. Jurnalis Kang lantas berkomentar bahwa Hara lah yang membukakan gerbangnya mengenai keterlibatan petugas polisi yang merupakan misteri penting dalam. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebas saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, waiting. Well teman-teman, di video kali ini Mimin akan menyajikan rangkuman informasi terhangat seputar dunia per K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Di topik pertama kita bakal bahas tentang sebuah kontroversi yang berhubungan dengan Burning Sun. Kalian tahu gak sih guys, Guhara, yaps Guhara, itu ternyata menjadi tokoh utama di balik terbongkarnya kasus Burning Sun. Wow, lantas bagaimana sih cerita selengkapnya? Mengapa Guhara bisa menjadi tokoh utama di balik terungkapnya kasus tersebut? Anyway, ngomong-ngomong, udah tau gak sih Guhara itu siapa? Guhara ini merupakan idol K-pop. Dia adalah bagian dari Kara. Aku rasa untuk K-popers generasi kedua udah gak asing sih dengan Kara. Karena di generasi kedua, Kara itu punya nama yang gede banget cuy. Banyak banget tuh lagu-lagunya yang populer. Stepping up, na na na. Itu salah satu lagunya. Dan itu menjadi salah satu lagu favorit aku sih di Kara. Sampai sekarang aku tetap puter lagu itu karena seasik gitu guys. Dan untuk Guhara sendiri itu juga jadi penyanyi solo loh. Dia sudah ngerilis beberapa lagu solo dan lagu solonya juga kece banget sih. Salah satunya adalah Choco Chip Cookie. Coba deh kalian dengerin lagu yang saat itu. Gak rugi guys kalian dengerin karena lagunya seasik itu. Suara Guhara di sana lembut banget. Visualnya apalagi cantik pol. Jadi buat kalian yang mungkin belum pernah denger, buruan streaming Choco Chip Cookie sekarang juga. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai Guhara. Tapi teman-teman perlu kalian tahu juga bahwa Guhara sekarang itu sudah nggak ada lagi. Dia sudah pergi untuk selama-lamanya 5 tahun yang lalu. Lantas apa yang terjadi dengan Guhara? Apa hubungan Guhara dengan kasus Burning Sun? Jadi Yorobun, usut penyusut nih, film dokumenter BBC yang baru dirilis mengenai skandal Burning Sun menyoroti bagaimana peran penting dari mendiang Guhara. Di sebuah forum komunitas online Korea, netizen membagikan cuplikan layar dari film dokumenter tersebut, mengungkapkan bagaimana jurnalis terkemuka yang bernama Kang membahas kontribusi Hara dalam mengungkapkan skandal itu. Dalam film dokumenter itu, Kang menceritakan bagaimana Hara yang mengenal Baek Jong Hoon sejak masa rukinya dan memiliki koneksi dengan Jung Jun Young dan juga Seungri. Hara sendiri menghubunginya untuk menawarkan bantuan. Wartawan itu dengan jelas mengingat bagaimana telepon awal Hara pada kala itu. Dan Yorobun, kurang lebih seperti inilah bagaimana cerita dari Kang waktu ditelepon oleh Guhara. Nona jurnalis Kang, ini Hara. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Orang-orang itu punya banyak hal mencurigakan di ponsel mereka. Apa yang kamu katakan semuanya benar. Apa ada yang bisa saya bantu? Kemudian sang wartawan bertanya kepada Guhara, apakah dia punya informasi tentang bagaimana hubungan kelompok tersebut dengan petugas polisi senior? Dan apakah dia bisa membantu mengungkapkan lebih banyak? Hara kemudian menelpon Jong Hoon dan mencari informasi lebih lanjut tentang situasinya. Jurnalis Kang lantas mengungkapkan seperti ini. Jurnalis Kang lantas berkomentar bahwa Hara lah yang membukakan gerbangnya mengenai keterlibatan petugas polisi yang merupakan misteri penting dalam kasus Burning Sun. Keberanian Hara membuat Jong Hoon mengungkapkan nama petugas polisi, yakni Yoon Gyu-geun, yang membantu mengungkapkan kasus ini. Kang lantas mengungkapkan bahwa Hara adalah wanita yang sangat berani. Selama panggilan tersebut, Hara juga mengaku seperti ini. Aku juga merupakan korban dari RP. Buat yang belum tahu RP itu apa, mungkin bisa cek kolom komentar ya. Well teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana peran Guhara dalam mengungkapkan kasus ini. Intinya adalah Hara ini yang membukakan gerbang mengenai keterlibatan petugas polisi yang merupakan misteri penting dalam Burning Sun. Dicatat misteri penting dalam Burning Sun. That's why Guhara itu disebutkan menjadi tokoh utama dalam membuka kasus Burning Sun. Jikalau tidak ada bantuan dari Guhara, kasus ini akan sulit terungkap teman-teman, karena misteri pentingnya ini belum dibuka gerbangnya. Begitu. Wah gila sih, jujur aku salut banget sih sama Guhara, karena dia itu bener-bener berani banget cuy. Sumpah. Salut dan juga benar-benar respect banget atas apa yang dilakukannya. Anyway, mungkin ada teman-teman yang juga mungkin belum tahu ya apa yang terjadi sama Hara. Mungkin aku bisa ceritakan sedikit sama kalian tentang apa yang terjadi dengan mendiang, terutama bersama dengan mantan pacarnya. Sehingga dalam panggilan tadi dia mengatakan bahwa dia merupakan korban RP. Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi teman-teman, singkat cerita, pada tanggal 13 September tahun 2018,
Hara terlibat perkelahian fisik dengan sang mantan yang bernama Choi Jung Bom. Pada akhirnya si cowok ini laporin Hara. Pada kala itu Hara dilaporkan atas tuduhan penyerangan. Namun Guhara membalas klaim tersebut dengan laporan yang menyebutkan bahwa Choi Jung Bom itu telah memerasnya dengan sebuah video. Yaps, bukan video biasa tapi video. Dan pada akhirnya ya, kedua laporan tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Namun kasus Guhara ditangguhkan. Sementara untuk kasusnya si Choi Jung Bom ini itu diteruskan ke pengadilan. Barulah pada tahun 2019, si mantan ini dituntut dikarenakan dinilai melanggar undang-undang khusus mengenai KS, penyerangan, intimidasi, pemaksaan, dan perusakan properti. Begitulah teman-teman cerita singkat mengenai Guhara. Kenapa dirinya mengatakan bahwa dirinya juga merupakan korban RP karena untuk Guhara sendiri diperas oleh si mantan dengan menggunakan video tersebut. Begitu guys maksudnya. Dan teman-teman, usai mendengarkan bagaimana keterlibatan Kara dalam membongkar kasus Burning Sun, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Aku minta maaf Hara, kami tidak bisa melindungimu. Kami tidak akan pernah melupakanmu Hara. Hara adalah wanita yang sangat pemberani. Dia menjalani kehidupan yang luar biasa sebagai manusia. Aku merindukanmu Hara. Wow, pekerjaan luar biasa. Dia sungguh manusia yang pemberani. Terus ada lagi yang komen. Dan untuk berpikir bahwa para penjahat itu sangat kurang ajar. Padahal dia pada dasarnya mengorbankan dirinya sendiri. Aku menangis sekarang. Ini mengejutkan. Pasti sangat sulit baginya untuk berbicara tentang dirinya yang menjadi korban. Dan ingin membantu karenanya. Aku tidak percaya orang seperti dia benar-benar ada di dunia ini. Dan tidak hanya di film. Ya, jujur aku juga merinding sih baca komentarnya. Aku juga terus sedih nih melihatnya. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal yang satu ini? Entar komennya di kolom komentar. Di sisi lain, hampir 5 tahun setelah kepergiannya, Undang-Undang Guhara akhirnya disetujui dan disahkan oleh Kabinet Korea Selatan. Undang-undang tersebut yang mencegah klaim orang tua atas aset anak-anak mereka jika mereka mengabaikan tugas sebagai orang tua. Dibuat oleh Koo Ho-in, kakak laki-laki mendiang Guhara, setelah ibu mereka menuntut setengah dari asetnya Hara. Pengajuan usulan Undang-Undang Guhara yang disusun oleh Ho-in dibantu oleh perwakilan dari DPR Korea So Young-kyo sejak tahun 2020 yang lalu. Dan teman-teman, untuk tambahan informasi, latar belakang pengusulan Undang-Undang Guhara kepada pihak berwenang di Korea Selatan diawali dari bagaimana kehadiran sang ibunda di pemakaman Guhara. Membawa kuasa hukumnya, Ibu Hara meminta klaim warisan sebagai orang tua berupa setengah aset dari yang dimiliki oleh sang putri. Kakaknya Hara, yakni Koo Ho-in, itu menolak mentah-mentah klaim tersebut dan mengumumkan bahwa ibunda mereka pergi dan melantarkan dirinya dan sang adik. Bahkan ya teman-teman, ibunya ini juga tidak pernah menghubungi keduanya sama sekali selama kurang lebih 20 tahun lamanya. So, dikarenakan itu jangan heran ya, kenapa kakaknya menolak mentah-mentah bagaimana permintaan dari sang ibunda yang meminta setengah aset dari putrinya. Aku sih dapat paham sih tentang hal tersebut. Dan jujur, aku juga sangat lega nih ketika undang-undang ini disahkan. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi, mari kita doakan Guhara, semoga ia dapat beristirahat dengan tenang. Amin. Dan teman-teman, kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita akan membahas tentang update informasi seputar Secret Number. Mulai dari momen ketika Dita bertemu dengan Raffi Ahmad dan juga tentang anniversary keempatnya Secret Number. Baru-baru ini Raffi Ahmad kedapatan bertemu nih dengan Dita Karang. Pada momen tersebut ada juga pesepak bola asal Indonesia yaitu Pratama Arhan. Dalam postingan tersebut Raffi Ahmad mengatakan, "Yeay, ketemu sama Dita. Ada Dita, ada Arhan di Korea. Seru banget. Thank you." Dan tidak hanya itu, Dita Karang juga rupanya turut makan siang bersama dengan Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan yang lainnya. Melalui captionnya, Raffi Ahmad mengatakan, "Selalu utamakan support system, kunci dari kebersamaan dan keberhasilan. Bangga selalu melihat kawan sukses, saling mendoakan." Sementara itu, pada hari Minggu tanggal 19 Mei yang lalu, Secret Number itu merayakan anniversary keempat mereka, teman-teman. Wow, gak terasa ya, udah 4 tahun loh mereka debut. Dan untuk merayakan anniversary mereka, Secret Number itu sudah mengunggah berbagai unggahan. Postingan pertama mereka adalah foto grup dengan membawa balon ucapan selamat ulang tahun keempat, disertai dengan ucapan terima kasih kepada para Loki. Secret Number lebih lanjut menuliskan, 4 tahun Secret Number bersama-sama. Inilah saatnya untuk terus bersama ke depannya. Kami selalu berbahagia bersama dengan Loki di setiap kesempatan. Semangat, semangat.
Setelah itu, Secret Number membagikan berbagai foto dengan berbagai gaya di dalam frame penuh hiasan berwarna-warni. Dalam detail ini, para Loki pun membacakan doa terbaik untuk Secret Number yang saat ini diketahui sibuk mempersiapkan tur Amerika Serikat yang dimulai bulan Juli 2024. Sekali lagi kita ucapkan happy anniversary ya untuk Secret Number yang keempat tahun. Semoga kedepannya makin sukses dan juga terus maju. Pokoknya tetap semangat ya. By the way, mereka kapan comeback ya? Jadi rindu ya. Terakhir kali mereka comeback dengan Starlight tahun lalu. Dan di tahun ini belum ada hilal nih mereka akan comeback. But apapun itu yang terbaik saja deh. Kita akan tunggu terus ya bagaimana kembalinya Secret Number. Anyway, teman-teman cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Misal Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.